Iya. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana seorang pria bernama Robert sedang kerja di sebuah toko bangunan. Saat jam istirahat dia menemui rekannya yang bernama Rapel di kantin. Melihat si Rapel masih makan makanan cepat saji, dia pun mengingatkannya supaya berhenti memakannya karena si Rapel ini sudah kelebihan berat badan. Dengan berat hati si Rapel pun mengiyakannya. Malam harinya untuk menghabiskan waktu, si Robert ngopi sambil baca buku di warkop langganannya. Di sini dia mendapat teman baru, yaitu seorang gadis muda bernama Alina. Berawal dari si Alina melihat judul buku yang sedang dibaca si Robert karena dia juga penggemar buku tersebut. Singkat cerita, pada suatu malam di kafe langganannya si Robert dan si Alina kembali bertemu. Saat asik ngobrol HP si Alina berdering, di mana yang menelepon bernama Slappy yang menyuruhnya bekerja. Awalnya si Alina menolak dengan alasan saat ini dia kurang enak badan, tapi si Slappy justru mengatakan sudah ada yang menunggunya di depan. Mau tak mau si Alina pun menurutinya. Disinilah baru kita tahu kalau si Alina seorang PSK. Besok malamnya begitu masuk warkop, si Robert membangunkan si Alina yang sedang tidur. Di sini mereka berdua semakin dekat setelah 2 kali bertemu, hingga si Alina memberikan sebuah disk berisi lagu-lagunya yang dia rekam sendiri. Dia pun bercerita tentang cita-citanya dari kecil yang ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Si Robert pun memberikan semangat dan mengatakan kalau si Alina bisa menjadi apapun, yang penting mau bekerja keras. Setelah beberapa jam cerita-cerita tentang kehidupan masing-masing, mereka berdua pun memutuskan pulang bersama. Tapi di tengah jalan sebuah mobil berhenti di dekat mereka, hingga seorang pria yang bernama Slappy keluar dari dalam mobil langsung menampar si Alina. Melihat kejadian tersebut, si Robert hendak mendekat tapi si Alina menghalanginya. Setelah memasukkan si Alina ke dalam mobil, dengan gaya arogannya si Slappy mendekati si Robert lalu menyerahkan kartu namanya. Besok malamnya si Robert kembali ngopi di warkop langganannya dan dia mulai gelisah karena si Alina tidak datang ke tempat tersebut. Hingga suatu malam saat baru masuk ke dalam, pemilik warkop tersebut memberitahukan kepada dia kalau dia mendengar kabar si Alina masuk UGD gara-gara dipukuli. Setelah mendapat nama rumah sakitnya, si Robert langsung ke sana. Sesampainya di rumah sakit, si Robert mengintip keadaan si Alina yang belum siuman dengan kondisi wajah babak belur ditemani seorang wanita. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya teman si Alina yang baru kita tahu bernama Jenny keluar dari ruangan si Alina. Melihat itu si Robert pun mendekatinya lalu bertanya apakah si Slappy yang membuat si Alina seperti itu. Si Jenny pun mengiyakannya dan hal-hal seperti itu sudah biasa dilakukan si Slappy supaya para wanita yang bekerja dengannya tidak macam-macam. Film berlanjut. Setelah beberapa hari bergumul dengan hati serta pikirannya, akhirnya si Robert memutuskan menemui si Slappy di kantornya. Begitu bertemu, si Robert mengatakan tujuannya yaitu melepaskan si Alina. Dia pun menyerahkan amplop
berisi uang $10.000 kepada si Slapi sebagai tebusan si Salina. Mendengar omongan si Robert, si Slapi pun menertawainya, dan dengan sombongnya si Slapi mengatakan kalau si Alina bisa menghasilkan lebih dari $10.000 dalam 2 minggu. Setelah itu dia mengusir si Robert dan pergi membawa uangnya. Tapi si Robert justru mengunci ruangan tersebut. Hanya dalam waktu 28 detik dia mengirim si Slapi serta pengawalnya ke alam lain. Besok harinya si Robert menonton TV yang menyiarkan tentang korban yang dihabisinya tadi malam. Pembawa berita juga memberitahu hasil penyelidikan polisi yang mengatakan kalau kasus ini adalah perang antar geng. Hingga malam harinya di bandara, seorang pria Rusia bernama Teddy baru turun dari pesawat pribadi yang ditumpanginya, dan dia langsung masuk ke dalam mobil rekan bisnisnya yang bernama Morgan. Dia pun meminta supaya dibawa ke TKP kematian si Slapi. Begitu tiba di ruangan si Slapi sebelumnya, si Teddy langsung melihat foto-foto si Slapi serta anggotanya. Setelah itu dia meminta kepada rekan-rekannya untuk mengambil rekaman CCTV dalam radius 500 meter. Awalnya si Morgan menolak disuruh-suruh si Teddy karena dia merasa kalau mereka adalah tuan rumah. Mendengar itu si Teddy pun menceritakan kalau dia datang ke sini atas perintah Tuan Paskin untuk mengusut kematian si Slapi, di mana Tuan Paskin tidak mau gara-gara kematian si Slapi membuat bisnisnya terganggu dan berhenti. Sebelum pergi si Teddy mengingatkan si Morgan serta yang lainnya supaya tidak main-main dengannya. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata Tuan Paskin yang memasok barang kepada si Morgan serta rekan yang lainnya. Film berlanjut, si Morgan membawa si Teddy menemui pimpinan geng Irlandia yang bernama Frank. Begitu bertemu si Teddy langsung bertanya kepada si Frank apakah kelompoknya yang membunuh si Slapi. Tapi si Frank justru memaki-maki si Teddy, dan dengan sadis si Teddy langsung menghajar si Frank hingga sekarat. Malam harinya si Teddy melanjutkan mencari informasi dengan bertanya kepada si Jenny apakah ada yang mencurigakan pada diri si Slapi sebelum dia tewas. Si Jenny pun menjawab kalau selama ini si Slapi tidak pernah berbisnis di hadapan mereka. Si Teddy kembali bertanya di mana keberadaan si Alina saat ini karena dia sudah memeriksa semua PSK yang dimiliki si Slapi. Cuma si Alina yang tidak kelihatan. Mendengar itu si Jenny pun berbohong kalau dia kurang kenal siapa itu si Alina. Film berlanjut, si Teddy menelepon Tuan Paskin dan melaporkan kalau dia sudah memeriksa semua geng yang ada di kota tersebut, di mana mereka mengaku tidak terlibat atas kematian si Slapi. Mendengar cerita si Teddy, Tuan Paskin pun menyuruhnya untuk mencari pelakunya sampai dapat dan tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Singkat cerita, si Teddy kembali menginterogasi si Jenny dengan mengatakan kalau semua rekan PSK-nya mengatakan kalau si Jenny dan si Alina adalah teman dekat. Karena tidak bisa mengelak lagi, akhirnya si Jenny menceritakan tentang kedatangan si Robert ke rumah sakit. Setelah mendapat informasi tersebut, dengan sadis si Teddy justru mencekik si Jenny hingga tewas. Film berlanjut, si Teddy menerima rekaman CCTV yang menunjukkan semua orang yang datang mengunjungi restoran di lantai 1 lokasi TKP. Mereka pun mencurigai si Robert yang masuk beberapa menit setelah si Slapi tiba, tapi tidak kelihatan lagi kapan dia keluar. Hingga malam harinya dengan menyamar sebagai anggota polisi, si Teddy menemui si Robert di rumahnya. Begitu bertemu, si Teddy langsung bertanya apakah si Robert mengetahui kejadian tewasnya si Slapi.
Dengan santai si Robert menjawab ya dan mengaku kalau waktu itu dia sedang makan di restoran yang ada di TKP. Mendengar jawaban si Robert, si Teddy pun menunjukkan foto si Jenny yang sudah tewas dan kembali bertanya apakah dia mengenal wanita tersebut. Lagi-lagi si Robert berbohong dan mengaku tidak mengenal si Jenny. Dia pun balik bertanya apa yang terjadi pada wanita tersebut. Si Teddy pun menjawab kalau si Jenny jatuh dan mengalami patah leher. Setelah si Teddy pergi, insting si Robert pun bekerja, lalu mengintai dari jendela rumahnya, di mana si Teddy tidak menggunakan mobil polisi. Singkat cerita, rekan-rekannya melaporkan tentang hasil penyelidikan mereka tentang si Robert. Tidak ada yang mencurigakan. Mereka mendapat info kalau si Robert sudah bekerja selama 20 tahun di toko bangunan tersebut. Tapi si Teddy tidak percaya dan mengatakan kalau itu semua sudah dipalsukan. Film berlanjut, si Robert mengunjungi teman lamanya bernama Susan, di mana sebelum pensiun si Susan ini seorang anggota CIA. Selesai makan malam, si Robert menunjukkan foto si Teddy kepada si Susan dan dia minta tolong supaya si Susan mencari tahu informasi tentang si Teddy. Melihat keseriusan si Robert, si Susan pun berjanji akan menemui rekan lamanya di kantor CIA. Besok harinya sambil menunggu kepulangan si Susan, si Robert dan suaminya pun main catur hingga tak lama kemudian sebuah helikopter mendarat mengantar si Susan pulang. Setelah itu si Susan menyerahkan berkas yang berisi tentang si Pushkin, di mana si Pushkin ini seorang mafia Rusia yang membangun jaringan di pinggiran Amerika. Si Susan juga menunjukkan foto Teddy, di mana si Pushkin yang mengutusnya. Dulunya si Teddy ini seorang pimpinan polisi rahasia Rusia sebelum bergabung dengan si Pushkin. Si Susan pun mengingatkan si Robert supaya hati-hati karena kelompok Rusia tersebut tidak akan berhenti mengejarnya sebelum berhasil membunuh si Robert. Singkat cerita, si Robert menghajar seorang polisi korup bernama Master di garasi rumahnya, di mana selama ini si Master ini membekini jaringan si Pushkin yang ada di Amerika. Setelah memborgol tangannya, si Robert menutup jendela mobilnya, di mana sebelumnya si Robert sudah memasukkan selang gas ke dalam mobil tersebut. Awalnya si Master tidak mau menceritakan tentang si Pushkin, tapi karena tidak tahan lagi menghirup gasnya, akhirnya dia bersedia membawa si Robert ke markas si Pushkin yang ada di kota mereka. Film berlanjut, si Master dan si Robert tiba di markas yang dimaksud si Master. Begitu masuk ke dalam, si Robert melihat banyak pria bersenjata di tempat tersebut. Ternyata markas itu adalah gudang penyimpanan uang si Pushkin. Setelah berhasil melumpuhkan anggota si Pushkin, dengan santai si Robert membagi-bagikan sebagian uang sebagai ganti pesangon kepada semua karyawan yang bertugas menghitung serta menyusun uang si Pushkin. Hingga tak lama kemudian polisi tiba di tempat tersebut. Setelah sebelumnya si Robert memaksa si Master menelepon kantor polisi lalu memberitahu lokasi mereka berada. Para polisi pun merasa kaget melihat banyaknya uang yang ada di ruangan tersebut serta anggota si Pushkin yang diikat. Film berlanjut, si Robert menemui si Teddy di sebuah restoran. Begitu duduk, dia langsung menyuruh si Teddy menelepon si Pushkin supaya menutup semua usahanya yang ada di Amerika. Mendengar itu si Teddy pun tertawa dan menyamakan si Robert seperti baju yang dibuang kalau sudah tidak terpakai lagi. Sebelum pergi, si Robert mengingatkan si Teddy supaya tidak menyesal di kemudian hari karena dia sudah memberi kesempatan kepadanya. Tengah malam, si Robert menerima telepon dari si Teddy yang memberitahu kalau saat ini dia menyandra rekan-rekan kerjanya di toko bangunan. Dia pun menyuruh si Robert datang dalam waktu 30 menit, kalau tidak semua rekan-rekannya akan dibunuh. Singkat cerita, si Robert tiba di toko bangunan tempat dia bekerja. Dengan senyap dia langsung mengirim si Teddy serta anggotanya ke alam lain. Very clever, Mr. McCall.
Akhir cerita, si Robert baru pulang belanja hingga di tengah jalan si Alina yang sudah sembuh memanggilnya. Di sini si Alina menceritakan kalau dia sudah meninggalkan pekerjaan lamanya dan dia akan berangkat keluar kota untuk menggapai cita-citanya. Untuk itu dia pun pamit kepada si Robert. Mendengar kabar baik tersebut, si Robert merasa senang dan mendoakan si Alina supaya sukses, dan film pun selesai.